kita ingin berubah atau punah. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hai, selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Bersama saya, Sindania Zayogi, dan sekarang kita ada narasumber spesial kita, yakni Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di Orasi Public Podcast. Dekan baru kita yakni Bapak Dr. Edi Suhardono, SE, MAP, CIQNR. Selamat datang Bapak, bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik, Mbak Silvi. Lalu untuk aktivitas Bapak sebagai dekan baru di FISIP UHT ini Pak, bagaimana? Terus apakah ada kesulitan selama menjalankan aktivitas seperti itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Silvi. Saya dilantik menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal 20 Januari tahun 2021. Tentu ini menjadi amanah yang cukup menantang bagi saya khususnya, dan merupakan pengalaman baru ya di lingkungan Universitas Hang Tuah. Seperti diketahui bahwa selama dinas di lembaga pendidikan sebelum ke UHT, saya dinas di UNHAN, Universitas Pertahanan. Kemudian selama pandemi ya kita sebelum ke UHT banyak melaksanakan pendidikan, pengajaran, bimbingan, tesis terhadap mahasiswa-mahasiswa UNHAN. Ya, aktivitas saya seperti itu, dan tentu ketika saya ditunjuk menjadi dekan di FISIP, yang merupakan tantangan tersendiri bagi saya, Mas Silvi. Ya. Lalu perasaan Bapak setelah dilantik pada tanggal 20 Januari apa ya? Iya. 20 Januari, gimana Pak perasaannya sebagai dekan di FISIP gitu? Adakah berat hati atau senang gitu Pak? Ya, ada dua sisi yang saya hadapi ya. Karena ketika saya di UNHAN, saya juga sudah pernah menjabat sebagai Kaprodi, sudah pernah juga menjabat sebagai wakil dekan. Tetapi lingkungan kerjanya dengan suasana tentu yang berbeda. Nah, ketika saya ditunjuk sebagai dekan, ada perasaan bangga tentunya ya karena dekan merupakan jabatan kehormatan, ya, jabatan kehormatan di lingkungan akademis. Tapi di sisi lain juga merupakan tantangan tersendiri, karena saya harus bisa mengemban amanah yang diberikan oleh lembaga kepada saya, itu Mbak Silvi. Jadi, kalau boleh tahu Pak, untuk tugas dan fungsi sebagai dekan itu seperti apa Pak? Barangkali teman-teman yang menonton ingin menjadi dekan di FISIP seperti itu Pak. Ya, saya berharap nanti mahasiswa-mahasiswa saya ke depan yang memang harus visioner ya, memiliki jangkauan ke depan ya. Saya berharap nanti mungkin suatu saat harus ada yang bercita-cita mengganti saya. Nah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UHT ini kan memiliki visi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi ya, yang berorientasi kemaritiman ya, berwawasan kemaritiman, yang harapannya nanti para mahasiswanya mampu bersaing ya di tingkat nasional, regional maupun tingkat global. Nah, untuk mewujudkan itu tentu saya sebagai dekan memiliki tanggung jawab ya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya, untuk menciptakan kader-kader bangsa
ya yang memiliki wawasan dan menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi khususnya di aspek kemaritiman. Ya, Anda tahu kan bahwa UHT itu kampus biru. Iya, laut Ya, biru. kampus biru itu maknanya biru dalam arti fisik itu adalah warna laut. Ya, tetapi dari arti non fisik itu menggambarkan bahwa biru itu adalah visi kemaritiman. Pertanyaan kita semua tentu, apakah benar bahwa bangsa Indonesia sekarang sudah bangsa maritim? Belum, Pak. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar. Ada beberapa kriteria negara maritim. Salah satunya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap visi kemaritiman. Ya, tentu kita bersyukur bahwa pemerintahan sekarang di pemerintahan Presiden Jokowi sudah mengeluarkan visi yang disebut dengan nawacita ya, visi kemaritiman. Nah, ini harus dilaksanakan sepenuhnya oleh semua jajaran, semua aspek termasuk di lembaga pendidikan. Nah, kita berbangga UHT satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki visi kemaritiman. Gitu ya, Mas. Iya. Jadi kita teman-teman kita harus bangga di Laut Biru, kampus Laut Biru seperti itu. Lalu untuk sudut pandang Bapak mengenai FISIP setelah di Unhan, Universitas Pertahanan, bagaimana sudut pandang Bapak dari Unhan ke FISIP UHT seperti itu? Maksudnya perbedaannya gitu Iya. ya. Ya, dari aspek raw material ya. Kalau dari Unhan itu kan memang proses seleksi mahasiswa baru cukup ketat karena memang animo masuk di Universitas Pertahanan itu juga demikian tinggi. Ya, kemudian di UHT ini khususnya di FISIP ini kalau kita melihat dari proses penerimaan dari yang tahun-tahun yang lalu itu seolah-olah FISIP ini dipandang sebelah mata sehingga banyak yang pilihannya hanya sebagai pilihan kedua dan ketiga. Padahal kalau kita lihat FISIP ini kan kita sementara memiliki 3 prodi ya, administrasi publik, administrasi bisnis dan magister administrasi. Dan insya Allah nanti tahun depan kita akan membuka program doktoral, jadi doktor administrasi publik. Artinya apa? Di situ harapan saya nanti bisa lahir ya generasi muda yang memiliki yang visioner ya, dari aspek penguasaan teknologi, keilmuan, dari aspek kebijakan dan sebagainya yang dia bisa, kemudian dari aspek juga manajerial yang mampu menghadapi tantangan ya global di masa yang akan datang, khususnya untuk menghadapi kemajuan teknologi di Era industri 4.0. era industri 4.0. Jadi perbedaan yang mendasar dari aspek raw material atau sumber daya manusia ya mungkin karena di sana di Unhan itu kan gratis ya, tidak berbayar, jadi minatnya luar biasa. Tapi proses seleksinya sangat sulit. Sangat sulit. Nah, sementara kita kan cara melihat dari raw materialnya itu ya kita berdayakan. Jadi tantangan di sini lebih berat, di FISIP itu lebih berat daripada di Unhan untuk meningkatkan sumber daya yang ada ini menjadi lebih baik. Gitu. Lalu untuk target dan strategi Bapak untuk FISIP, apalagi selama pandemi ini ya Pak, kita belum tahu kapan berakhir seperti itu Pak. Yeah. Untuk strategi dan apa target Bapak untuk FISIP kedepannya seperti itu? Iya, baik, terima kasih Mas Silvi. Memang proses pembelajaran antara daring dan luring itu ada plus minusnya ya. Kalau kita luring mungkin kita bisa berinteraksi secara langsung ya dengan para mahasiswa, tetapi kalau daring kita hanya bisa berkomunikasi melalui layar. Ya, ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa kita tersampaikan secara utuh. Tapi itu adalah tantangan karena memang dampak dari pandemi ini. Nah, visi saya ke depan
ya saya sebagai pejabat baru tentu memiliki keinginan ke depan, khususnya terhadap akreditasi. Iya. Ya, kita tahu administrasi bisnis salah satu prodi divisi itu sampai saat ini memiliki akreditasi B yang baru dilaksanakan kemarin tahun 2020 ya. Sehingga dilaksanakan lagi nanti akreditasi tahun 2024. Nah, keinginan saya tentu untuk reakreditasi yang akan datang harus bisa menjadi A. Semua ya Pak? Ya. Kemudian yang sudah A bagaimana? Yang sudah A, target saya harus bisa mendapatkan sertifikat internasional. Amin. Tentu harapan kita semua Iya, ya. Pak, Mudah-mudahan ini mimpi saya terwujud. Oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu saya mencoba penjajakan kerjasama dengan UB, Universitas Brawijaya Malang, termasuk bagaimana cara mendapatkan sertifikat internasional itu. Nah, kemudian untuk yang prodi Magister Administrasi Publik sekarang kan sudah B. Harapannya lagi mudah-mudahan bisa mendapatkan A. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana? Saya memiliki visi adalah salah satunya adalah peningkatan kompetensi dosen. Saya berusaha untuk meningkatkan itu ya, kompetensi dosen dan menempatkan dosen pada tempatnya yang di jalur yang benar. Ya itu mungkin Mbak Silvi ya. Lalu pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin ada pesan atau kesan untuk warga FISIP, mahasiswa maupun dosen maupun staf FISIP seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menyampaikan ke teman-teman yang menonton di podcast kali ini. Ya, terima kasih Mas Silvi ya. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa, tetaplah semangat belajar ya, walaupun dalam situasi pandemi. Mudah-mudahan kita semua berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung di kampus yang kita cintai ini. Tantangan yang ada seperti sekarang ini janganlah menjadi halangan atau alasan untuk kita mengurangi semangat belajar ya. Jadi tetaplah semangat. Kemudian hanya pesan saya atau quote dari saya sebelum saya akhiri ya, kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Kita ingin berubah atau punah ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Gitu benar ya, sekali. Kalau kita nggak berubah, kita akan punah, teman-teman. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat, pesan dan pesan dari Pak Dekan kita. Dan semoga kita bisa berkontribusi dengan visi misi Pak Dekan kita. Terima kasih. Amin. Selamat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. J'ai raté le bus.